Terima kasih Anda masih di Economic Challenges kita di segmen terakhir dari diskusi kita malam hari ini. Saya ingin mulai dari Pak Sudarsono Sudomo. Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan di akhir tadi betapa kita sebetulnya punya kesempatan untuk memanfaatkan kehutanan kita sebagai sektor yang betul-betul bisa memberikan manfaat pada akhir. Bagaimana merealisasikan itu Pak Sudarsono? Usulan dari Pak Sudarsono. Ya, jadi yang pertama sekali kita harus selesaikan masalah kepastian akan lahan. Ya, jadi hak tenurialnya harus jelas betul, sehingga tidak ada konflik lagi. Konflik itu ada di mana-mana. Kalau ini bisa diselesaikan, ya, kemudian nggak usah macam-macam, Mas. Pasar, ada lagi masalah pasar, ekspor itu dilarang, sehingga apa yang terjadi? Dari hutan tanaman, termasuk dari hutan tanaman, akibatnya apa? Harga itu tertekan. Ini tidak memberi insentif yang cukup bagi penanam hutan ya untuk masuk. Nah ini ada yang mengendalikan ini, ada yang besar sekali yang mengendalikan ini. Jadi sulit ini ditembus. Nah ini kalau ini bisa diangkat, harga akan naik. Dengan kepastian lahan, hak atas lahan, orang akan berinvestasi persis seperti di Jawa. Tapi kalau itu tidak, ya berantem terus kayak Mesuji, kayak akan begitu terus, ini nggak akan selesai-selesai kita. Pak Sisono? Ya, saya melihat kebutuhan kayu ini akan terus meningkat dan kita perlu mengolah kayu ini dengan baik. Kita ada satu potensi yang belum digarap dengan baik. Di seluruh Indonesia ini kalau bicara kayu, ada 3,4 juta hektar kebun karet. Yang sekarang ini pengolahan kayu karet menjadi kayu pertukangan itu sangat bagus bisa. Kalau usia potong pohon karet itu 25 tahun, setiap tahun ada 140.000 hektar pohon karet yang bisa untuk pertukangan. Kalau kekayaan negara ini diolah dengan baik, kita bisa berhemat dengan hutan kita. Saudara-saudara kita di NTT, tempat yang tidak bisa tempat lain menanam kayu cendana, kita perlu mendorong menanam kayu cendana lebih banyak lagi. Kekayaan hutan ini luar biasa, di Sulawesi Tengah kayu hitam. Menurut hemat saya Pak Tommy, kita telah cukup lama ini menghambur-hamburkan kayu ini. Saya melihat bagaimana kayu besar di hutan ditebang, diterbahkan, dahan-dahan dibuang, ditinggal di hutan, diambil loknya. Saya lihat di Jepang, orang mengelola pohon itu luar biasa. Kalau perlunya kayu kecil, dahannya yang dipotong. Dahannya dulu dipotong. Nanti ini membesar lagi, baru terakhir. Saya kira catatan kita malah kita mengelola hutan kita dengan arif untuk kepentingan anak cucu kita lebih baik. Pak Zul, tantangan Pak Zul adalah membangun hutan yang lestari, tetapi memberikan manfaat pada masyarakat yang banyak dan membangun industri manufaktur yang kuat. Bagaimana itu yang kita lakukan Mas Tommy, sudah ada hasilnya. Dulu deforestasi awal reformasi 3,5 juta hektar, sekarang tinggal 350.000 hektar. Itu akibat kita menata sambil moratorium tidak boleh menebang sembarangan lagi. Tetapi industri produksi kayu kita meningkat Mas. Dari 35 sekarang kira-kira 40-50 juta. Tapi sebagian besar itu dari hutan tanaman. Artinya bisa. Kita bisa mengembalikan kejayaan kayu dari hutan tanaman itu bisa. Bukan tidak bisa. Dan pasti bisa terpulang kepada kita. Itu yang pertama. Deforestasi kurang jauh. Nah kemudian sekarang lahan ini apa yang sampai Pak Sudarsono tadi harus betul-betul memberikan kontribusi kemakmuran bagi rakyat. Yang selalu dicanangkan oleh Bapak Presiden mengatakan growth with equity. Atau pemberdayaan masyarakat. Itu kita utamakan. Oleh karena itu distribusi lahan ini penting. Kita kembangkan apa yang disebut hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan. Termasuk hak-hak adat. Masyarakat adat boleh mengelola. Agar ada kepastian usaha tadi Mas. Ini memang sedang kita lakukan, tentu tidak mudah. Mas Tommy perlu waktu. Pulau Jawa memang sudah berjalan dengan baik karena Pulau Jawa hutannya sudah habis dahulu. Tahun-tahun 30-an sudah mulai punah, sedangkan di Kalimantan masih ada pohon, di Sumatera masih ada ini. Oleh karena itu saya kira tadi diskusi kita yang ramai itu menandakan bahwa sudah ada semangat baru Pak. Dari IPB sudah ada, dari Gajah Mada, dari teman-teman ada semangat baru, ada budaya baru. Bahwa respon menanami industri kayu berbasis tanam sekarang mendapat sambutan luar biasa. Tetapi perlu waktu. Perlu waktu. Tidak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun terus berubah total. Tetapi ke arah sana tren kita untuk menuju Indonesia yang lebih baik, ya, good governance dan pengelolaan sudah terbukti. Hutan kita
yang kita amankan nggak boleh ditebang lagi, jelas itu kita batasi, tetapi produksi kayu kita juga meningkat. Bagaimana mencegah tadi illegal logging kemudian supaya harga kayu kita itu tetap mahal tuh? Illegal logging kita zero tolerance. Tidak ada tidak ada namanya kompromi soal illegal logging dan itu sudah merata. Kerjasama dengan polisi dengan pemerintah daerah luar biasa. Hanya memang betul tadi Pak Darsono mengatakan, saya juga sepakat bahwa kayu tanaman itu mestinya boleh diekspor. Tetapi bayangkan, yang boleh ekspor atau tidak itu kan ada Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan. Kita tidak. Itu tidak mudah. Kalau kita sudah ngomong ekspor log saja, lawannya itu ya sesama Kementerian Perdagangan, Perindustrian, apalagi DPR Mas. Ini kita juga tidak bisa menyalahkan. Ini akibat kebijakan masa lalu yang masih trauma. Log kita gitu begitu luar biasa dulu ekspor. Nah begitu kita ngomong soal ekspor log saja sudah langsung. Itu menyatakan tidak setuju. Ini kita maklumi pelan-pelan. Saya meyakinkan teman-teman DPR, meyakinkan Kementerian Perdagangan, Perindustrian bahwa ekspor hasil hutan tanaman itu bagus. Karena akan menimbulkan semangat orang untuk menanam. Karena harganya Bagaimana bagus. membangun confidence kepada teman-teman dunia usaha bahwa mereka sekarang punya kesempatan juga untuk bisa berkembang dan Mas, kemudian pengusaha yang baik, yang bagus, sekarang ini luar biasa. Dan mereka relokasi pabrik di Pulau Jawa. Tadi Pak Sis mengatakan karet. Karet itu Mas setelah 25 tahun diambil getahnya. Itu menjadi kayu terbaik di dunia untuk untuk piano. Kita ekspor hampir 20.000 unit per tahun ekspor itu dan terbaik di dunia, nggak ada yang ngalahkan Pak. Itu kayu karet. Bisa juga setelah 25 tahun itu kayu dicampur ada semacam ada campurannya itu 20%, 80% kayu itu lebih kuat dari besi untuk di luar rumah, luar biasa. Jadi banyak sekali, misalnya ada di Jawa Timur, saya datang satu industri yang saya tidak sebut namanya. Dulu dia ekspor kira-kira ratusan kubik. Sekarang sudah hampir ekspornya itu sudah 60 ribuan kubik. Apa dia yang ekspor? Kayu sengon Pak, kayu tanaman. Saya baru-baru ini berkunjung ke Olimpiade Mas Tommy. Itu panel-panel kayu itu memang bagus. Luarnya bukan kayu kita Pak. Tapi kayu-kayu panel yang tebal segini tuh dalamnya tuh kayu sengon Mas. Karena murah dan enteng. Saya pergi juga ke satu perusahaan kayu di Inggris yang sudah 250 tahun. Kayunya bagus dari Eropa luarnya tapi dalamnya juga itu kayu kita. Artinya yakinlah bahwa industri kayu ini akan berkembang maju kalau basisnya itu adalah kayu tanaman. dan kita akan menjadi pemain utama lagi di industri. Insya Allah Mas, soal waktu saja. Baik. Terima kasih banyak Pak Zul, terima kasih Pak Sis dan Pak Sudarsono. Berakhirlah Economic Challenge pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Suprato pamit, terima kasih dan selamat malam.